Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faronggo, sekaligus Ketua Lingkungan Bapak RW Om Rio, seluruh para sesepuh, para guru yang terhormat, guru kita, orang tua kita, Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Haji Sayuti, Bapak Haji Karnadi, dan seluruh para tokoh masyarakat. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga kita istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah, melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Yang pertama, terima kasih atas seluruh doa-doanya. Alhamdulillah saya beserta rombongan yang menunaikan umrah diberikan kesehatan, keselamatan, dan semoga mendapatkan umrah. Seluruh jamaah semoga di kesempatan berikutnya bisa berangkat ziarah ibadah di tanah suci Makkah Madinah dan bisa berziarah ke makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kepengen umroh nggak Pak? Ibu pengen juga. Nah, syaratnya cuma 2 Bu. Syaratnya berapa? Cuma 2. 2 itu banyak apa dikit? Dikit lah, cuma 2 kok. Yang pertama, daftar. Udah daftar tapi nggak lunas-lunas sih, nggak jalan-jalan. Pokoknya daftar. Nanti Allah yang menyempurnakan niat baik kita. Terus berdoa, terus berusaha. Jangan pernah bertanya bagaimana caranya. Karena Allah punya sejuta cara untuk mengabulkan doa dan usaha hambanya. Yang penting menunjukkan usaha kita. Ya Allah, saya pengen. Nah, nanti Allah yang mengabulkan itu. Alhamdulillah. Syafi'i yang menjadi mazhab kita, yang selama ini kitabnya kita kaji, manhaj fikihnya kita ikuti. Kita bisa berziarah ke makam Imam Syafi'i, rasanya seperti mendapatkan pelukan seorang ibu. Selama ini kita hanya bisa tahu namanya, hanya bisa baca kitabnya, belum pernah ketemu langsung. Walaupun ziarah itu seakan-akan ketemu langsung. Jadi ini yang disebut dengan istilah nyambung ruhaniyah, nyambung ilmu, nyambung sanad. Kita bisa berkunjung ke sana, ke makam Imam Syafi'i. Cuman memang cara merawat makam orang Mesir dengan orang Indonesia itu beda. Itu seandainya makam Imam Syafi'i itu ada di Indonesia, oh pasti itu akan bersih, mewah, rame dikunjungin orang. Di Mesir itu
berdebu Pak, pasir berdebu. Jadi makanya rumah itu tertutup terus karena debunya itu banyak. Sehingga makam Imam Syafi'i itu pinggir kiri kanannya masih semrawut, belum tertib. Dan kita juga berziarah ke makam Imam Al-Busiri, Shahibul Burdah, yaitu yang mengarang kitab Burdah yang selama ini sering kita baca. Kalimatnya seperti ini: Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana Maulaya sholli wa sallim daiman bika khairil khalqi kun. Itu namanya burdah. Kita udah hafal semua kan, udah baca teksnya, hafal, sering kita baca tuh. Itu pengarangnya namanya Imam Al-Busiri, adanya di Mesir sana Pak. Makanya ketika kita ziarah, Masya Allah, benar-benar beda banget lah, rasanya itu beda banget. Dan Alhamdulillah saya dapat sanad, ijazah sanad kitab Burdah dari mahasiswa Mesir. Dia tahu saya lagi ziarah, dia datang ke hotel nemuin saya, bawa anak, bawa istrinya. Saya dikasih ijazah sanad kitab Burdah dan dikasih kitabnya, dikasih Insya Allah kapan-kapan kita kaji kitab Burdahnya. Begitu seterusnya. Tapi memang kondisi iklim di sana panas Bapak Ibu. Di Mesir itu sampai 38 sampai 40. Di Makkah sampai 43. Di Madinah juga begitu, 40 sampai 43 derajat. Di sana jalan kok nggak pakai sendal, nyeker, dijamin melepuh Pak. Kalau di Indonesia kan nyeker masih berani ya, panasnya nggak seberapa. Di sana itu panas luar biasa. Makanya kita bersyukur Pak, tinggal di Indonesia itu bersyukur. Kenapa? Karena di Indonesia itu semua stabil, iklimnya tropis, panas nggak panas banget, dingin juga nggak dingin banget, stabil, malam dengan siangnya sama. Kalau di Mesir siangnya lebih lama daripada malam. Jadi kalau bisa beda 3 jam Pak. Jadi kalau puasa kebayang itu lamanya. Maka di enak tuh Indonesia. Baik, itu sekelumit kisah perjalanan umroh. Semoga Bapak Ibu Allah takdirkan bisa berziarah berumroh di sana. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masih pada babus subai, yaitu bab yang mana setiap makolahnya berisi 7 nasihat, 7 nasihat. Dan kita masuk makalah yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu An Jabir ibni Abdillah an Ansari radhiyallahu anhu. Wal maqalatus sabi'ah, makalah nasihat yang ke-7. An Jabir, datangnya dari sahabat Jabir ibni Abdillah, yaitu anaknya Bapak Abdullah Al-Ansari, yaitu golongan Ansor. Golongan Ansor itu berarti orang Makkah apa orang Madinah? Orang Makkah apa Madinah? Orang Madinah. Kalau orang Makkah namanya Muhajirin. Kalau orang asli Madinah namanya Ansor. Radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Jabir ini anin nabiyyi, meriwayatkan
bersabda. Sabda Rasulullah, satu, mazala Jibrilu yusini bil jari. Yang pertama, mazala, terus menerus, tidak pernah selesai, terus menerus. Jibrilu, yaitu malaikat Jibril, yusini, memberikan wasiat, nasihat kepadaku. Aku di sini siapa? Rasulullah. Jadi Jibril terus menerus memberikan nasihat kepada Rasulullah bil jari, tentang kedudukan tetangga. Bil jari, tentang urusan tetangga. Hatta zonantu, sehingga aku berprasangka, kata Rasulullah, annahu yaj'aluhu warisan. Aku berprasangka jangan-jangan tetangga ini bakal dijadikan sebagai waris, orang yang berhak mewarisi harta peninggalan kita. Kenapa? Saking terusnya Jibril mengingatkan kepada Rasulullah tentang urusan tetangga. Ini nasihat pertama. Kenapa harus tetangga? Ini yang perlu kita pahami. Makanya Rasulullah berpesan, ad-dar qoblal jar. Rumah itu dibuat sebelum tetangga. Artinya apa? Ketika kita pengen bertempat di suatu tempat, pengen bangun rumah, lihat dulu tetangganya siapa. Kalau tetangganya bagus semua, silahkan bikin rumah di situ. Tapi kalau tetangganya kok apa, Om? Orangnya brengsek semua, jangan tinggal di situ. Karena tetangga akan mempengaruhi kehidupan salih. Kalau tetangganya kok hobi mabuk, hobi judi, kira-kira kita ketularan nggak? Kalau toh kita nggak ketularan, anak kita bahaya bisa ketularan. Pengaruh betul, Pak. Mungkin bapak kuat nggak ketularan, tapi anak cucu bapak belum tentu kuat. Makanya rumah dibuat setelah tahu kondisi tetangga, dan ini urusan tetangga itu penting. Yang kedua, al-jaru, yang nanti di persidangan akhirat, sehingga kita diwajibkan untuk bisa memuliakan tetangga. Sehingga Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka dia harus bisa memuliakan tetangga. Sebab Bapak, tetangga itu akan menjadi saksi. Jangankan nunggu di akhirat, kita mati tuh Pak. Nanti Bapak Ibu kan rencananya mati, betul? Persaksiannya, apakah mayit ini ahlul khair? Jawaban Bapak Ibu apa? Kan tergantung kan. Kalau memang kita menyaksikan dia itu orang baik, ya kita bilang ahlul khair. Tapi kalau ternyata kita itu dianggap jelek oleh tetangga, maka sebutannya bukan ahlul khair, ahlus syar, ahli keburukan. Dan saat tetangga itu bersaksi atas jenazah kita, maka itulah persaksian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang jauh, bukan Pak. Jadi umpamanya Bapak di luar sana, Bapak namanya harum, baik, pokoknya terkenal baik lah. Tapi kalau sama tetangga kok Bapak rusuh mulu, berantem mulu, pelit terus Bapak mati, tetangga dekat memberikan persaksian bahwa kita itu jelek,
tetangga yang jauh sana memberikan persaksian bahwa kita itu baik, maka yang diterima oleh Allah adalah persaksian siapa? Tetangga dekat. Karena itu yang asli. Yang asli. Adapun yang di luar sana kok kelihatannya baik, bukan tetangga dekat. Kan ada orang model begitu Pak ya. Wah, kesohor di luar sana tuh kesohor. Siapa? Om Rio. Om Rio tuh baik hati, dermawan di sono. Nah, di tetangga gimana? Itu yang paling menentukan. Nah, makanya tetangga itu punya peran dalam memberikan persaksian kita saat kita mati. Kalau tetangga bilang ahlul khair, khair, ahlul jannah, dijawab ahlul jannah, Allah terima tuh persaksian. Alhamdulillah. Nah, kalau tetangga kau bilang khair, enggak khair gitu kan. Ahlul jannah, enggak ahli jannah. Udah selesai kita. Babak belur Pak kita. Nah, tetangga itu menentukan. Makanya tetangga punya peran penting sehingga Jibril itu terus wanti-wanti ngingetin untuk memperhatikan urusan tetangga. Sampai-sampai ketika Bapak Ibu harus berbagi makanan, berbagi sedekah, maka yang paling diutamakan adalah tetangga. Tetangga siapa? Tetangga dekat. Tetangga dekat Allah, pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Bukan rumahnya, bukan Pak. Karena kadang-kadang kita rumah nempel, ya. Tapi belum tentu pintu rumahnya itu dekat. Emang pantat-pantatan, gitu kan? Kita nempel, tapi nggak akrab karena pintu rumahnya jauh. Maka bahasa Rasulullah, yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Sehingga tetangga itu mengerti banget mondar-mandirnya kita, keluar masuknya kita ke dalam rumah, itu terus kelihatan oleh tetangga itu. Maka ketika kita masak, bau semerbak, tetangga yang lebih dulu mencium baunya, maka dia yang berhak mendapatkan sedekah kita. Jelas Bapak Ibu. Ini kan kadang-kadang yang jauh diparan-paranin, diantar-anterin, giliran tetangga dekat kebauan doang. Ada model begitu. Kita udah ngaji nggak boleh begitu. Kita udah ngaji nggak boleh begitu. Tetangga didahulukan. Gitu. Ada yang nggak sengaja. Upamanya musim durian, ibu bapak beli durian, makan di depan rumah, tetangga nggak dibagi. Punya anak kecil lagi tuh tetangga, nangis gara-gara kepengen durian. Itu namanya kita menzalimi tetangga. Bapak sadar atau tidak sadar itu menzalimi tetangga. Makanya dengan begitu Bapak kena hukum dosa tuh. Nah, dan saya pernah merasakan dalam kondisi seperti itu. Ketika anak saya nomor 1, nomor 2 masih kecil-kecil, tiba-tiba saya pulang ngaji, nangis. Kenapa Bun? Pengen durian. Loh kok tiba-tiba pengen? Itu tetangga makan durian, begitu katanya. Oh Masya Allah, besok saya beli Bu, sekarung saya beli durian Bu. Iya, durian lagi murah, 30 ribuan, saya beli sekarung. Saya bagi tuh tetangga yang pelit, saya bagi Pak, biar dia ngerti. Jadi ngajarin tetangga tuh begitu, nggak usah diomel-omelin Bu. Nggak usah diomel-omelin, kita beli durian sekarung, saya bagi tuh tetangga, dia nomor 1. Yang bikin anak saya nangis gara-gara kepengen durian.
Itu pentingnya tetangga. Yang berikutnya, tetangga tuh Pak, Bu, itu mempunyai dampak yang besar. Kok kita bertetangga dengan orang solih umpamanya? Bapak nggak pernah tahajud, nggak pernah zikir, nggak pernah doa, tapi punya tetangga ahli tahajud, ahli zikir, ahli doa. Maka kita tetangganya itu kebagian barokahnya. Alhamdulillah. Maka yang seneng Pak, punya tetangga solih itu yang seneng. Jangan malah dimusuhin mulu. Sebab keberkahannya itu Pak, digambarkan 40 rumah, 4 penjuru mata angin. Ngalor 40 rumah, ngidul 40 rumah, ngulon 40, ngetan 40. Itu kebagian berkahnya orang solih yang ada di situ. Gitu. Makanya kalau Bapak kok punya tetangga orang solih, kok kelihatan ekonominya kok lemah, tapi dia solih, Bapak bantuin ekonominya. Biarin, kita bantuin, yang penting dia tetap bisa tahajud. Kita kebagian Pak, dia zikir. Tameng dari bala musibahnya Allah. Ini Ratu Jaya nih, umpamanya kok nggak ada orang solih, pasti udah dihancurkan Allah Pak. Percaya nggak? Percaya nggak? Pasti dihancurkan. Loh kok sekarang masih ada? Berarti masih ada orang soleh. Om Rio nggak usah ngaku-ngaku, itu karena kesolehan saya, ya nggak gitu. Pokoknya yakin ada. Kalau nggak ada pasti hancur Pak. Makanya tetangga itu penting sekali. Nah, sampai-sampai Jibril itu terus ngingetin, jangan lupa urusan tetangga, wahai Muhammad, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Sampai Rasulullah itu beranggapan, apa maksudnya tetangga dijadikan ahli waris, kok terus-terusan diingetin malaikat Jibril. Ternyata nggak begitu. Tapi tetangga punya peran yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Itu tetangga. Yang kedua, wa ma zala yusini bin nisa'i. Wa ma zala, dan Jibril terus menerus yusini, atau perempuan, dalam arti di sini istri-istri. Rasulullah diingetin, jangan lupa urusan dengan istri, jangan lupa kedudukan istri, jangan lupa haknya seorang istri. Diingetin terus Rasulullah. Hatta zunantu, sehingga aku berprasangka, annahu sayuhramu, sesungguhnya bakal diharamkan, tolakuhunna, mentalak istri. Jangan-jangan istri nggak boleh ditalak nih. Dugaan Rasulullah, kok selalu diingetin, perhatiin istri. Memang Pak, istri itu harus betul-betul kita perhatikan. Sebab kenapa? Istri itu tanggung jawab kita dunia akhirat. Dosanya istri ditanggung suami. Maka kenapa kita harus merhatiin istri kita? Ditanya udah sholat belum Bu? Udah umpamanya haid, udah selesai belum haidnya? Segera mandi, jangan telat. Diingetin terus. Sebab dosanya istri yang nanggung suami. Kok suaminya cuek, aslinya istri nggak sholat, subuh kesiangan mulu, itu semua dosa yang nanggung suami. Satu itu. Yang kedua, kenapa istri perlu diperhatikan? Sebab yang namanya istri itu Bu adalah al-madrasatul ula, adalah tempat pendidikan bagi anak-anak kita. Pendidikan pertama itu adalah dari istri atau ibu.
bagi anak kita. Jadi seandainya nih, ini suaminya rada-rada nakal, asal istrinya solehah, itu anak jadi anak baik semua, Pak. Jadi semua anak itu eweng mulu, anak kita nggak jadi orang, Pak. Brengsek semua nanti, Pak. Kenapa? Karena semua anak itu dipengaruhi oleh ibunya. Coba bayangin, Pak, yang lebih sering bersama anak itu bapak apa ibu? Jelas ibu. Nah, kalau ibunya kok orangnya solihah, ahli ibadah, penyabar, santun, kira-kira anak kita jadi apa, Pak? Baik apa jelek? Baik, Pak. Bayangkan kalau istri kita sholatnya males, keluyuran mulu senengannya, galak ngomel mulu, kira-kira anak kita seperti apa? Kira-kira anaknya bakal santun apa galak? Ikut-ikutan, Bu. Kalau emaknya galak, cara mendidiknya, anak tumbuh jadi bocah yang temperamental. Kalau ibunya ngayap mulu senengannya, nanti anak ya sama, Pak. Kalau ibunya males sholat, anak susah suruh sholat. Makanya banyak bukti, Pak, suaminya masih belum doyan sholat, tapi istrinya tekun sholat. Itu alhamdulillah anaknya ya ikut tekun sholat. Dan alhamdulillahnya lagi, bapaknya, suaminya lama-lama juga ketemu tobatnya jadi rajin sholat. Adakah kasus begitu, Pak? Ada apa enggak? Ya banyak, memang itu orang Ratu Jaya kok. Ini istrinya datang ke saya kok. Saya bilang nggak usah minta gugat cerai, Bu. Habis suami saya nggak mau sholat, malu-maluin keluarga begitu. Nggak usah gugat cerai. Ibu telatenin, sabarin, doain terus. Kalau ibu minta cerai di usia sekarang, rugi, Bu. Ibu jadi janda nggak ada yang mungut, saya bilang begitu. Kalau bang udah usah 50 tahun kok mau janda loh, Pak. Kalau mau niat janda ya 30 begitu. Kira-kira ada nggak Om yang minta, Om? Rugi itu loh. Yang kedua, saya bilang, suaminya masih belum mau sholat, gak apa-apa, itu tameng ibu besok di akhirat. Umpamanya kalau ibu ada salah-salahnya, yang nanggung suami. Itu enaknya orang punya suami, karena dosa suami ditanggung sendiri ya, gitu. Jadi saya nggak usah cerai, nggak usah, saya bilang gitu. Alhamdulillah telaten sampai sekarang suaminya ketemu pintu tobatnya, alhamdulillah. Ya gitu. Didoain terus, jangan kalau usah gugat cerai, nggak usah. Nanti juga kebuka hatinya. Itu pentingnya seorang istri atau ibu dari anak-anak kita. Yang berikutnya, istri itu adalah tiangnya agama. Istri, para perempuan itu tiangnya agama, Pak. Kalau perempuannya, para suami, para laki-laki gampang rusak. Karena suami, para laki-laki paling lemah kalau mendapatkan godaan dari perempuan. Tapi kalau di kampung, suatu kampung, umpamanya perempuannya rusak semua,
Makanya perempuan itu menentukan sekali. Makanya Bapak, Ibu besok kalau nyari menantu, ya, menantu perempuan nih, cari yang benar-benar solihah, yang benar-benar akhlaknya bagus. Sebab itu akan berpengaruh kepada cucu kita, buyut kita. Itu dari situ. Punya emak kok cerewet, ceriwisnya luar biasa. Kira-kira anaknya ikut-ikutan ceriwis. Urusan perempuan atau istri-istri. Sampai Rasulullah itu beranggapan, apakah nggak boleh ditalak kok sampai segitunya? Nah, padahal maksudnya bukan kok nggak boleh ditalak, boleh kalau memang itu darurat boleh diceraikan. Tapi perhatiin, karena itu berpengaruh besar terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan anak-anak cucu kita. Suami betah di rumah atau nggak betah di rumah itu gara-gara istri juga. Gara-gara istri. Suami merasa damai di rumah ya gara-gara istri. Nah kalau baru pulang kerja udah diomel-omelin, ada istri model begitu Pak, ya pasti gak bakal betah. Ya kalau suaminya solih, paling larinya ke masjid. Nah kalau suaminya nggak solih, diomelin istri, larinya kemana? Ke janda sebelah. Masya Allah. Makanya perempuan itu besar pengaruhnya. Selanjutnya, sampai-sampai saya ingat betul, kamu wahai santri jangan sekali-kali berjalan di belakang perempuan. Saya pikir ya laki-laki pemimpin ya harus di depan, nggak begitu maksudnya. Godaan terbesar, fitnah terbesar itu ketika bapak berjalan di belakang perempuan. Kenapa? Karena dalam keterangan situ Pak ya, setan itu goda laki-laki itu lewat goyangan pantat perempuan. Memang begitu Bu keterangannya. Makanya ibu jangan malah seneng jalan di depan laki-laki. Itu bisa merontokkan iman laki-laki itu. Pernah Om tergoda goyangan perempuan Om? Hati-hati itu. Makanya kalau jalan di belakang Pak. Apalagi itu perempuan bukan istri kita, bukan mahram kita. Salib saya duluan gitu. Kok bapak bertahan di belakang? Bisa dak-dik-duk tuh hati bapak. Apalagi para duda-duda, edah. Itu kalau bapak lagi oleng ya, tergoda beneran tuh Pak. Karena memang karena itu Pak, ada dua fitnah yang paling besar yaitu perempuan. Dan fitnah terbesar perempuan itu ketika bapak berjalan di belakang perempuan. Kisah Nabi Musa tuh begitu. Pertama Nabi Musa ketika didapati lagi istirahat oleh putrinya Nabi Syuaib, diabadikan dalam Al-Quran Pak. Nabi Musa nolongin anak Nabi Syuaib yang sedang ngantri mau ngasih minum domba-domba itu. Akhirnya Nabi Musa nolongin, kasihan perempuan ngantri kalah mulu sama laki-laki. Ditolongin Nabi Musa, diambilkan air untuk minum domba-dombanya. Setelah itu laporan tuh anak-anak kepada Nabi Syuaib bahwa tadi ditolong oleh seorang pemuda. Kata Nabi Syuaib, ajak ke rumah. Begitu sudah ketemu,
Karena yang tahu rumah ini perempuan, Nabi Musa silahkan jalan duluan. Begitu baru jalan selangkah dua langkah, Nabi Musa protes, biarin saya di depan, Anda yang menunjukkan. Perempuan, apalagi kalau perempuan itu punya cara berjalan yang unik, itu Pak Haji. Ya. Yang unik itu apa? Udah nggak usah dibahas itu, ya, paham ya? Nah itu cara kita menjaga diri, memproteksi diri, jangan berjalan di belakang perempuan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.